Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan tentang pedoman penulisan artikel di jurnal. Saya Muhammad Abidina Fikri dari 1 IKB. Saya Panaryam Fadli dari IKA. Saya Alfira Ramadhani dari IKA. Saya Rila Salati dari IKB. Akan presentasikan tentang pedoman penulisan artikel di jurnal. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Yumi. Pengertian artikel jurnal. Penulisan artikel jurnal adalah proses kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang struktur dan standar jurnal yang dituju. Yang kedua, elemen penting dalam penulisan artikel jurnal. Yang pertama, penting struktur artikel adalah struktur artikel yang baik mempermudahkan membaca untuk memahami isi tulis. Struktur ini biasanya dicantumkan di judul, di abstrak dan pendahuluan, metode dan pembahasan dan kesimpulan. Yang kedua, kriteria penilaian artikel jurnal. Beberapa kriteria umum yang digunakan untuk menilai artikel jurnal meliputi kedalaman analisis, ketepatan dan metode lain. Yang ketiga, tantangan dalam penulisan artikel jurnal. Merujuk pada berbagai hambatan atau kesulitan yang dihadapi penulis selama proses penyusunan penulisan hingga publik artikel ilmiah di jurnal di akademik. Yang ketiga, yang keempat, tips untuk penulisan artikel jurnal menunjukkan pada paduan atau langkah-langkah praktik yang dapat membantu penulis dalam menyusun artikel dengan baik dan efektif. Dilanjut dengan Selanjutnya, pentingnya struktur artikel. Yang pertama itu struktur artikel yang jelas memudahkan pembaca memahami isi penelitian. Setiap bagian dalam artikel jurnal memiliki fungsi spesifik. Yang pertama itu judul. Judul singkat, padat, dan mencerminkan isi artikel, maksimal 15-20 kata. Yang kedua, abstrak. Abstrak berisi ringkasan tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan, ditulis dalam 150-250 kata. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan menguraikan latar belakang, tujuan penelitian, dan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian menjelaskan pendekatan, alat, prosedur, dan teknik analisis yang digunakan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan menyajikan temuan utama dengan dukungan data, diskusi membandingkan hasil penelitian dengan teori atau studi sebelumnya. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran menyampaikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, memberikan rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka mencantumkan sumber referensi dengan format yang sesuai pedoman jurnal. Selanjutnya itu kriteria penilaian artikel jurnal. Yang pertama, kebaruan. Kebaruan adalah artikel harus menawarkan kontribusi baru pada bidang kajian tertentu. Kebaruan ini bisa berupa data baru, metode inovatif, atau perspektif berbeda terhadap masalah yang ada. Yang kedua, kualitas penulisan. Artikel harus menggunakan bahasa yang jelas, bebas dari kesalahan gramatikal, dan disusun secara logis. Terakhir, relevansi. Artikel harus sesuai dengan fokus dan cakupan jurnal yang dituju. Oke, yang selanjutnya tantangan dalam penulisan artikel jurnal. Yang pertama, pemilihan jurnal. Penulisan harus memastikan jurnal yang dituju relevan dengan topik penelitian dan memiliki reputasi yang baik. Maksudnya itu kayak dia tuh nyambung sama apa yang telah kita pelajari. Terus yang kedua itu kesalahan teknis. Banyak artikel ditolak karena kesalahan teknis seperti tidak mengerti format, pedoman, atau
referensi yang tidak konsisten. Maksudnya itu kayak kita tuh nggak mematuhi apa yang harus yang disuruh oleh dosennya atau syarat-syaratnya lah gitu. Terus yang ketiga ada proses review. Penulisan harus siap menerima masukan dan melakukan review secara menyeluruh. Maksudnya itu kalau kita mempunyai jurnal pasti harus mau tahu dong apa yang salah sama apa yang kurang. Nah, maka itu ada yang namanya proses review. Nah, ketika ada yang kurang atau yang salah, kita harus mereview secara menyeluruh. Yang selanjutnya ada etika publikasi. Etika dalam publikasi ilmiah sangat penting untuk menjaga integritas akademik. Beberapa isu etika yang sering muncul diantaranya satu plagiarisme. Maksud plagiarisme itu kayak mengambil jurnal yang sudah ada gitu, kayak plagiat gitulah, mengikuti jurnal tersebut. Terus yang kedua ada duplikasi publikasi. Nah, maksudnya itu kayak ada jurnal lama yang udah dipublikasi, terus ditulis lagi dan dipublikasi lagi. Terus ada yang ketiga pencantuman penulisan. Maksudnya itu kayak mencari sebuah artikel di internet atau di manapun itu, terus kita harus, kan biasanya banyak tuh nama orang yang menulisnya, kita harus mencantumkan di daftar pusakanya. Selanjutnya ada proses pengajuan artikel, yaitu mempersiapkan artikel sesuai pedoman. Yang kedua adalah mengunggah artikel ke sistem jurnal daring, sebenarnya kayak Sinta mungkin atau Google. Terus yang ketiga adalah menunggu proses itu oleh editor dan reviewer. Yang keempat adalah memperbaiki artikel berdasarkan masukan. Selanjutnya ada tips untuk penulis artikel jurnal. Yang pertama adalah baca perdoman jurnal. Jadi maksudnya itu setiap jurnal memiliki aturan spesifik terkait format, panjang tulisan, dan gaya citasi. Yang kedua adalah menggunakan perangkat umum. Jadi maksudnya itu adalah menggunakan perangkat lunak seperti Mendeley atau Zotero untuk mengelola referensi dan grammarly untuk meningkatkan kualitas bahasa. Nah, yang ketiga ada minta umpan balik. Jadi sebelum mengirimkan artikel, mintalah kolega atau mentor untuk memberikan masukan. Yang keempat adalah perhatikan detail teknis. Maksudnya itu pastikan margin, font, ukuran halaman, dan elemen teknis lainnya sesuai dengan pedoman jurnal. Jadi kesimpulannya adalah penulisan artikel jurnal membutuhkan pemahaman terhadap struktur dan pedoman yang berlaku. Dengan mematuhi pedoman penulisan, peluang artikel diterima untuk publikasi semakin besar. Penulis juga harus menjunjung tinggi etika publikasi untuk menjaga integritas akademik. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak Ramadan mau bertanya, apa kontribusi artikel ini terhadap bidang keilmuan terkait? Perkenalkan, nama saya Fatir Sabri Nugroho. Saya ingin bertanya, apa format umum yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal? Izin bertanya. Pertama, nama saya Siwa Yunisi. Izin bertanya, apa saja yang harus diperiksa sebelum menyerahkan artikel ke jurnal? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Fahri. Apa kontribusi artikel ini terhadap bidang keilmuan terkait? Artikel ini berkontribusi dengan menjelaskan kontribusi spesifik, misalnya menyediakan wawasan baru tentang implementasi teknologi dalam pendidikan. Pertanyaan punya Fadel, apa format umum yang digunakan dalam penulis artikel jurnal? Jawabannya, format umum penulisan artikel jurnal biasanya digunakan struktur IMRAD, yaitu introduksi atau pendahuluan. Yang kedua, metode atau metodologi. Yang ketiga, resource atau hasil. Yang keempat, discussion atau diskusi. Selain itu, beberapa jurnal juga mewajibkan abstrak, kata kunci, dan daftar pusaka. Menjawab pertanyaan dari Sriwa. Sebelum menyerahkan artikel, dipastikan 1. Artikel sesuai dengan pedoman format jurnal. 2. Tidak ada kesalahan ejaan atau tata bahasa.
3. Referensi dan kutipan sesuai dengan gaya yang diminta. 4. Artikel dengan melewati proses proofreading. Yang kelima, penelitian mematuhi etika akademik termasuk bebas dari plagiarisme. Sekian dari kelompok kita. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.